Oke, hai teman-teman, kenalin aku Laras. Dan aku Laura. Dan kali ini kita bakal ngajakin untuk wawancara nih salah satu narasumber kita, beliau ini penyiar tapi juga sekaligus dosen. Bisa kenalan dulu nih, halo. Halo semuanya, nama saya Artika Amelia. Nah, saat ini saya menjadi presenter di TVRI Yogyakarta dan juga ngajar di kelas penyiaran dan pembawa acara di UPN ya, di broadcasting. Tentu saja ini adalah kelas yang mengasihkan juga untuk teman-teman semua. Ya, nah gitu ya teman-teman. Jadi kali ini kita mau ngobrol santai aja sih ya, kayak gitu. Karena kita mau tanya-tanya dulu kan Mbak nih juga presenter, dia juga dosen juga kan. Nah, kita pertama mau tanya sejak kapan sih Mbak jadi presenter gitu? Oke, kalau awalnya jadi presenter itu kalau untuk yang lebih ke yang profesional itu semenjak saya masuk di dunia radio. Jadi ini awalnya sebelum presenter tuh radio dulu. Jadi di UPN itu saya juga kebetulan alumni dari UPN, dari komunikasi, tapi konsentrasinya jurnalistik. Nah, di UPN itu kan ada kelompok studi mahasiswa Kres FM. Nah, awalnya dari Kres. Dari radio Kres, kemudian akhirnya berpindah ke radio dulu, ada yang namanya V-Station, itu UPN juga punya. Kemudian masuk ke dunia komersil tuh di Radio Q, kalau nggak salah di tahun 2007. Nah, itulah awal mula saya masuk juga di dunia pertelevisian. Jadi awal mula TV yang pertama kali saya ibaratnya belajar di situ kan di Jogja TV. Jadi pernah di Jogja TV, kemudian juga selain itu di RBTV Jogja itu juga pernah. Kemudian sempat juga siaran beberapa kali aja sih di Adi TV. Kemudian juga selain itu sempat bantuin Antv-nya Jogja. Antv Jogja. Ya, itu jadi field reporter. Jadi ada program khusus sepak bola seperti itu. Kemudian juga MNC TV Jogja waktu itu juga khusus untuk program sepak bola. Jadi khusus yang di Jogja sama di Solo kayak gitu. Dan akhirnya sama juga dulu ngedaftar ada sih di TV One. Udah sampai Jakarta sebenarnya sih keterima, cuma karena ada beberapa hal yang memang harus dipertimbangkan. Akhirnya saya tidak nerima itu, lebih fokus ke MC sama siaran radio sama siaran TV di lokal Jogja. Kemudian ada kesempatan di tahun 2013 akhir itu ngedaftar di TVRI Jogja. Jadi masuk di tahun 2014 sampai dengan sekarang saya di TVRI Jogja. Sebenarnya dari 2014 sampai sekarang juga tadi banyak ya dari sebutin, mulai dari bisa Ya, dan juga banyak di radio juga pernah. di radio pernah. Apa? Fokusnya memang fokusnya untuk di Jogja. Masuk dulu ya. Sekarang kalau pengalaman tentunya sangat menyenangkan sekali ya saat kita menjadi seorang presenter, karena selain kita harus memiliki wawasan yang luas, kemudian nantinya kita juga akan bertemu dengan narasumber yang tentu saja itu kita bisa brainstorming, bisa menggali ilmu, kemudian juga bisa wawancara juga. Yang menjadi seorang presenter pun juga harus menjadi seorang yang kreatif. Pada saat kita membawakan acara pun juga harus sesuai dengan acara tersebut seperti itu, karena memang beda ya saat kita menjadi seorang pembawa acara, khususnya menjadi news anchor, kemudian saat kita menjadi presenter talk show, ataupun juga saat kita menjadi presenter untuk program-program tertentu, itu kita harus memiliki style yang berbeda-beda. Oke, ini jadi apa ya? Jadi presenter tuh nggak cuma kayak fokus di satu gitu ya Mbak? Enggak, kita harus bisa semuanya Banyak, dong. iya, gitu sih. Nah itu sih Mbak, jadi itu menarik sih karena kita juga bakal nanya kayak kenapa Mbak tuh masih kayak fokus mungkin lebih ke di TV ya, karena kan kita tahu kalau TV kan sekarang juga udah berubah perubahan, kemudian peminat juga. Kalau sekarang kenapa Mbak lebih masih kayak tuh nih di TV gitu, apa yang mungkin jadi alasan gitu apa ya? Karena sebenarnya menjadi seorang penyiar ataupun juga presenter itu adalah passion ya, itu adalah hal yang sangat melekat di diri saya gitu. Karena pada saat kita menjadi seorang presenter, kita tuh bisa mengembangkan sayap lah istilahnya di berbagai hal. Tidak hanya di media televisi, kemudian radio, kita bisa menjadi seorang pembawa acara ya kan. Kemudian selain itu sekarang pun juga kita bisa berbagi ilmu nih, khususnya saya juga senang bisa berbagi ilmu, ketemu adik-adik yang ada di UPN. Itu kan dari tahun kalau nggak 2012 ya 2013 udah ngajar waktu itu angkatan pertama broadcasting di kelas penyiaran dan pembawa acara. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan.
dengan background kita sebagai seorang presenter. Apalagi sekarang ini kan juga tidak hanya media televisi, kita juga bisa di YouTube, kemudian juga bisa di podcast gitu. Dan ini kesempatan juga sih menjadi seorang presenter tidak hanya di TV, tapi ada suatu instansi tertentu yang mereka itu juga mengundang saya untuk menjadi presenter di podcastnya Martika gitu. Jadi nggak cuma TV tapi ada beberapa media baru juga Iya, ya, Mbak ya. betul. Oke. Paling terakhir mungkin ada pesan dari Mbak Artika buat teman-teman gitu loh tentang mungkin ada yang pengen jadi presenter juga. Iya. pengen coba gitu. Oke, baik. Nah, tentunya buat teman-teman semuanya pengen menjadi seorang presenter harus fokus ya, itu yang paling penting. Kemudian perluas juga pergaulan teman-teman semuanya, kemudian tambah ilmu juga. Kemudian selain itu yang paling penting juga adalah selalu berlatih. Berlatih tidak hanya pada saat kita terjun menjadi seorang presenter, kita bisa berlatih di rumah dengan kaca sebagai media kita. Ibaratnya kaca itu adalah kamera ataupun juga penonton. Kemudian yang paling penting juga selain itu teman-teman harus update juga mengenai berita-berita terkini. Kemudian selain itu juga action itu yang paling penting sih untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang presenter. Apalagi kalau presenter kan kita harus pinter ngomong juga kan. Nah kalau kita cuma diem aja kemudian gak ada action, gak ada hal-hal yang kita lakukan, ya percuma sama aja. Ini adalah peluang juga untuk teman-teman semuanya. Apalagi sekarang ini banyak sekali media yang bisa teman-teman gunakan. Banyak platform di sini, tidak hanya di sosial media teman-teman semuanya akan, tapi juga misalnya di kampus nih, teman-teman juga bisa menjadi seorang pembawa acara. Teman-teman juga selain itu bisa kita lakukan saat presentasi dan lain sebagainya. Itulah modal awal untuk kita bisa menjadi seorang presenter juga, belajar untuk berbicara di depan umum. Oke, betul juga praktis ya Mbak ya, Iya, ditekenin betul gitu. banget. Betul. Nah itu ya teman-teman untuk pesan dari Mbak Artika yang pengen jadi presenter ya kan Aura. Nah mungkin itu sih Mbak kalau dari kita untuk wawancara hari ini. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Buat teman-teman, thank you juga udah nonton. Dah.